Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat Samawa, aku Anissa di Studying Room dengan NIM 330102300042. Pada kesempatan kali ini tentunya aku bakal menyampaikan ke teman-teman semuanya terkait dengan sistem peradilan Islam di Indonesia. Kali ini tidak hanya membahas terkait di Indonesia aja, tetapi yaitu sistem peradilan Islam pada masa pra-Islam, kemudian pada masa Rasulullah, Khulafaur Rasyidin, kemudian Bani Umayyah, Bani Abbasiyah, dan juga sistem peradilan Islam yang ada di Indonesia nih teman-teman. Kali ini aku gak sendiri karena aku ditemani oleh Hai, kenalin aku Data Kunia Cindy dengan NIM 330102300039. Oke, jadi kita ini mahasiswi semester 5 ya? Ya, Mahasiswi semester 5, Prodi Hukum Hukum Keluarga Keluarga Islam. Fakultas Syariah, UIN Salatiga. Nah, tentunya tugas ini juga untuk memenuhi salah satu tugas mata kuliah yang Betul. kita ambil, yang mana kita hari ini bakal nyampein terkait dengan sistem peradilan Islam di Indonesia. Oke, Deta, gimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah baik sekali. Kamu bagaimana kabarnya? Alhamdulillah tentunya dalam keadaan baik dan juga happy. Semoga teman-teman semuanya dan juga yang menyaksikan dalam keadaan happy dan juga senantiasa dalam hal-hal yang baik ya. Oke, Data, dari awal mungkin sistem peradilan Islam di Indonesia itu kan bisa dimulai dari masa pra-Islam ya. Iya. Nah, di masa pra-Islam, di masa Rasulullah itu gimana sih sistem peradilannya? Boleh dong dijelasin ke teman-teman yang ada di sini? Baik, yang pertama itu berkaitan dengan sejarah peradilan Arab yang menjadi pra-Islam nih ya. Nah, pada saat ini itu tidak ada hukum nasional. Sehingga pada saat itu masyarakat itu datang kepada dukun ataupun peramal nih. Pakainya masih dukun atau peramal, masih tradisional banget nih ya. Metafisik ya, agak gitulah, spiritual banget. Nah, kan mereka datang ke dukun nih ya. Ya. Jadi tuh keputusannya itu tidak mengikat. Nah, tapi di dalam masyarakat Arab ini itu dikenal dengan hukum rimba, di mana hukum ini dilakukan untuk menyelesaikan suatu sengketa melalui peperangan. Oh gitu, ya. Oke, jadi pada masa pra-Islam itu sistem peradilannya masih seperti itu ya, untuk menyelesaikan sebuah persoalan ataupun sengketa itu dilakukan dengan cara-cara yang sudah dijelaskan oleh Data tadi. Oke, langsung saja lanjut ke masa peradilan Rasulullah nih ya. Oke, boleh Nah, tuh. di Rasulullah sendiri itu kan tidak terlepas dari adanya penetapan hukum nih, penetapan hukum. Iya. Nah, di penetapan hukum itu kan dibagi menjadi dua nih, fase Makkiyah dan juga Madaniyah pastinya. Betul. Nah, di fase Makkiyah sendiri itu kan kondisi umatnya masih minoritas nih ya, masih Iya. sedikit sekali. Yang pemeluk Islam itu masih dikit ya. Iya, betul. Nah, di sini itu lebih terfokus pada ajaran akidah. Karena kan pada saat itu Islam belum dikenal dengan baik. Iya,
Nah, betul. lanjut aja ke fase Makkiyah nih. Nah, di fase Makkiyah sendiri Islam itu udah mulai kuat. Nah, pemeluknya juga sudah mulai banyak. Nah, sehingga di sini itu diperlukan adanya undang-undang nih yang Iya. mengatur hubungan antara individu dengan individu. Biar tertib ya. Ya, betul. Gitu ya. Nah, di fase ini juga itu sudah dikenal dengan adanya hukum pernikahan, hukum perceraian, hukum warisan, perjanjian, hutang piutang, ataupun hukum kepidanaan dan lain-lain. Oke. Nah, kemudian pada masa ini juga Rasulullah itu merangkap 3 sistem pemerintahan nih. Apa aja itu? Nah, Rasulullah itu sebagai lembaga eksekutif, legislatif, dan juga yudikatif pastinya. Oke. Semuanya di tangan Rasulullah begitu? Iya, Gitu. karena kan Rasulullah dianggap sebagai memiliki sifat mashum, di mana Rasulullah itu terjaga dari dosa dan juga sekaligus sebagai suri tauladan bagi umatnya. Oke, iya. Kemudian Rasulullah sebagai lembaga legislatif dulu mungkin ya. Nah, di sini tuh Rasulullah sebagai pembuat undang-undang, pastinya bersumber dari wahyu langsung dari Allah. Iya. Kemudian sebagai lembaga eksekutif, di mana Rasulullah sebagai pemimpin nih ya, pemimpin umat-umatnya. Kemudian sebagai lembaga yudikatif, bahwasanya Rasulullah itu menegakkan keadilan dan pemeliharaan hak-hak masyarakat yang terkadang mengalami perselisihan ataupun persengketaan. Oke, gitu. Jadi di masing-masing kekuasaan, di masing-masing lembaga itu berbeda ya job desk dari Rasulullah yang dilakukan oleh Rasulullah. Oke. Nah, kemudian pada masa ini itu dibuktikan dengan adanya Piagam Madinah. Nah, Piagam Madinah ini berisi tentang undang-undang tertulis yang memiliki muatan-muatan yang mengatur hubungan sosial politik masyarakat di Madinah sendiri. Berarti khusus di Madinah aja? Ya, betul. Kemudian gimana sih proses peradilannya? Gimana tuh? Teman-teman semuanya kan juga pasti pengen tahu ya sistem peradilan pada masa Rasulullah itu seperti apa sih? Karena Islam di sini udah mulai banyak pengikutnya. Ya. Nah, di sini itu proses peradilannya itu masih berlangsung sangat sederhana. Oh, gimana tuh sederhananya? Nah, di sini bersifat fatwa, di mana modelnya itu seperti tanya jawab langsung gitu loh kepada Rasul. Oh, gitu ya. Nah, meskipun terkesan tidak formal nih ya, tapi itu syarat-syarat dan juga rukun-rukunnya itu sudah terpenuhi. Nah, kemudian putusan Rasulullah itu mengandung nilai kebenaran sehingga putusan itu sangat dihormati oleh masyarakatnya. Jadi apa yang sudah dikatakan oleh Rasulullah itu bisa diterima baik ya oleh masyarakat ya? Ya, betul. Kemudian pada masa Rasulullah ini juga mulai mengutus para sahabat untuk menjadi penguasa di daerah-daerah tertentu sekaligus memiliki wewenang untuk bertindak sebagai hakim untuk mengadili sengketa di antara warganya. Kan Islam udah mulai banyak nih ya penduduknya, pengikutnya. Nah, sehingga Rasul itu meminta sahabat-sahabat untuk menjadi hakim nih. Oke. Nah, kemudian di situ juga sudah mulai dikenal dengan adanya alat bukti maupun perangkat hukum. Kemudian lanjut aja mungkin ya ke boleh. sejarah selanjutnya itu apa sih setelah masa Rasulullah? Oke, teman-teman saya pasti juga sudah tahu ya, pasca Rasulullah wafat tentunya sistem pemerintahan dan juga sistem peradilan di Arab pada saat itu dilanjutkan oleh para sahabat-sahabat dari Rasulullah. Yang mana kita kenal sebagai Khulafaur Rasyidin, terdiri dari Abu Bakar Rasyidi, kemudian Umar bin Khattab, Utsman bin Affan, dan juga Ali bin Abi Thalib. Untuk khalifah pertama yang mana yaitu adalah Abu Bakar Rasyidi, itu sistem peradilan pada masa Abu Bakar Rasyidi itu sebenarnya nggak beda jauh sama peradilan masa Rasulullah, karena sama-sama masih sederhana, dan juga Abu Bakar pada saat itu lebih fokus untuk kayak gimana ya, memerangi ataupun kayak menyelesaikan persoalan kaum-kaum pembangkang pasca Rasulullah wafat. Yang pembangkang itu lebih ke nggak mau sholat seperti gitu sih, karena kan Rasulullah setelah wafat itu, nah kemudian diselesaikan oleh Abu Bakar Asy-Syiddiq. Nah, untuk sistem peradilan pada masa pemerintahan Abu Bakar Asy-Syiddiq ini, yaitu yang pertama, Abu Bakar Asy-Syiddiq mencari persoalan ataupun penyelesaian atas persoalan itu di dalam Al-Quran.
apabila di dalam Al-Quran tidak ditemukan penyelesaiannya, maka mencari jawaban itu di sunnah Rasulullah. Nah, setelah di sunnah Rasulullah apabila sudah ditemukan, maka cukup sampai di situ saja. Tetapi jika belum ditemukan di sunnah Rasul maupun di Al-Quran, itu Abu Bakar As-Siddiq bertanya kepada para ahli ilmu. Nah, berarti ini udah mulai ada hierarki ya, hierarki betul. sumber hukumnya ya. Ya. Yang pertama tadi dari Al-Quran. Al-Quran, kemudian ada sunnah, Sunnah. kemudian langsung bertanya kepada ahli ilmu yang ahli banget dalam hal tersebut, begitu. Nah, apabila di dalam ahli ilmu itu belum ditemukan juga, maka langkah terakhir yang dilakukan oleh Abu Bakar As-Siddiq itu yaitu mengumpulkan para pemimpin-pemimpin itu untuk berembuk mengenai putusan apa sih yang seharusnya jatuh atas persoalan yang terjadi, begitu. Jadi makan kayak berembuk gitu loh, musyawarah majelis ya kalau sekarang ya, mungkin ya. betul, musyawarah majelis. Jadi kayak penyelesaiannya itu dirembuk bareng-bareng, begitu. Nah, untuk selanjutnya yaitu masa Khalifah Umar bin Khattab, yakni pada tahun 634 hingga 644 Masehi. Terhitung kurang lebih sekitar 10 tahun masa pemerintahan Umar bin Khattab ini, yang mana kita ketahui bersama bahwa masa pemerintahan Umar bin Khattab ini perkembangan Islam semakin meluas, semakin banyak penduduknya, dan juga semakin menyebar di banyak daerah. Betul. Nah, karena semakin banyak ini perkembangan Islam itu semakin meluas, itu tentunya banyak juga persoalan hukum yang terjadi. Karena kan semakin banyak tuh pengikut Islam, jadi persoalan hukum itu semakin beragam, Bervariasi ya. Ya, betul banget. Nah, kemudian pada masa Umar bin Khattab ini itu beliau mengangkat beberapa kodi-kodi di setiap daerah, di setiap kota yang ada di Arab tentunya, yaitu seperti di kota Madinah, beliau mengangkat Abu Darda sebagai kodi yang fokus di kota Madinah. Kemudian di kota Kufah, beliau mengangkat kodi Abu Musa al-Asy'ari dan juga beberapa kodi-kodi lain di masing-masing kota. Berarti udah ada banyak kodi-kodi nih ya. Betul, jadi kayak hampir menyeluruh di setiap kota itu sudah ada kodi-kodi yang fokus di daerahnya masing-masing. Begitu. Nah, karena kan di situ itu ya mengangkat kodi-kodi di setiap kota-kota. Nah, di situ juga karena kan kodi sebagai hakim untuk menyelesaikan di setiap kota-kota itu. Kemudian sistem peradilan di Umar bin Khattab itu yang pertama adalah mencari di dalam Al-Quran. Sama seperti Umar bin Khattab juga, pertama mencari di dalam Abu Bakar As-Siddiq juga mencari di dalam Al-Quran. Nah, yang kedua yaitu jika di Al-Quran tidak ada, maka mencari di dalam sunnah Rasulullah. Nah, yang ketiga, apabila di dalam Al-Quran dan juga sunnah Rasul itu tidak ditemukan, maka Umar bin Khattab dan juga kodi-kodi pada masa pemerintahan Umar bin Khattab ini bertanya kepada fuqaha. Jadi bertanya mengenai penyelesaian ini seharusnya bagaimana, hukum yang seharusnya jatuh atas persoalan tersebut itu bagaimana, gimana gitu ya. Betul. Nah, apabila para fuqaha itu belum bisa menjawab ataupun tidak berhasil menjawab pertanyaan ataupun persoalan yang terjadi itu, maka Umar bin Khattab dan juga kodi-kodi yang ada pada masa itu mereka berijtihad secara kolektif. Oh, ini udah mulai beda nih, ada ijtihadnya nih. Iya. Dan ijtihad itu gini, diharapkan supaya kita bisa menemukan persoalan atau kita bisa menemukan keputusan apa yang harus jatuh atas persoalan yang terjadi, begitu. Nah, Data tahu nggak sih contoh ijtihad pada masa Umar bin Khattab? Seperti apa sih contohnya ijtihad itu? Nah, salah satu contoh ijtihad pada masa Umar bin Khattab itu yaitu terletak pada pemotongan tangan ataupun hukum had bagi para pencuri. Oh, ternyata itu merupakan ijtihad ya? Iya, betul banget. Meskipun di dalam Al-Quran surat Al-Maidah ayat 38 itu sudah jelas ya bahwasannya apabila ada pencuri itu maka dipotong tangan. Tetapi pada masa Umar bin Khattab ini atas ijtihad para ulama dan juga sahabat di masa Umar bin Khattab ini itu tidak semua tindakan pencurian itu dipotong tangan, teman-teman. Jadi kayak
berdasarkan dengan keadaan begitu loh. Oh, ada pengecualiannya nih. Iya. Jadi nanti Qadhi dan juga Umar bin Khattab itu bisa kayak memplot-plotkan yang mana tindakan pencurian yang memang harus Dipotong potong tangan ataupun yang enggak begitu teman-teman. Oke, untuk selanjutnya yaitu yang ketiga adalah Khalifah Utsman bin Affan. Setelah Umar bin Khattab yaitu Utsman bin Affan, ini itu ada sedikit perbedaan. Apa sih perbedaan? Perbedaannya yaitu peradilan pada masa Utsman bin Affan ini sudah dilaksanakan di dalam gedung. Oh, udah ada tempatnya nih ya, udah ada badannya yang menjadi tempat untuk berperkara sendiri. Betul. Karena sekarang dikenalnya sebagai pengadilan ya seperti itu. Karena kan sebelumnya itu kayak bahkan pada masa Rasulullah itu misal kita bertemu Rasulullah di musola setelah sholat atau di masjid, kita bisa menyelesaikan di serambi ya. Kapanpun kita bertemu dengan Rasulullah dan kita ingin bertanya terkait dengan sengketa ataupun permasalahan, kita bisa langsung bertanya pada Rasulullah. Nah, kalau di Utsman bin Affan ini sudah ada kayak tempatnya gitu. Nah, tentunya sistem peradilannya pada masa Utsman bin Affan pertama dan yang kedua adalah mencari di dalam Al-Quran dan juga sunnah Rasulullah SAW. Iya, betul banget. Dengan Al-Quran dan juga sunnah Rasul. Nah, apabila dalam Al-Quran juga tidak ada dan di sunnah Rasul juga tidak ada, beliau mengadakan musyawarah bersama dengan sahabat dan ulama pada masa pemerintah Utsman bin Affan. Ini lebih ke musyawarah nih ya, kalau sekarang nih. Ada di musyawarah. Nah, kemudian pada masa pemerintahan Utsman bin Affan, beliau juga menganjurkan kepada qadhi-qadhi yang mana untuk berperilaku adil, begitu. Tetap ya, berperilaku adil. Iya. Jadi para qadhi-qadhi diharapkan untuk berperilaku adil, tidak memihak satu pihak ataupun harus berperilaku netral begitu. Nah, untuk yang keempat dan juga terakhir pada masa Khulafaur Rasyidin itu adalah masa pemerintahan Ali bin Abi Thalib. Nah, di sini juga beliau mengikuti khalifah-khalifah sebelumnya, kayak sistem peradilannya pun nggak beda jauh. Nah, kemudian yang menjadi perlu digarisbawahi pada masa pemerintahan Ali bin Abi Thalib ini, selain menganjurkan ataupun mengharapkan para qadhi itu berperilaku adil, beliau juga mengharapkan para qadhi-qadhi itu, para hakim-hakim itu untuk memberikan kasih sayang gitu, kayak supaya dianggap seperti kayak keluarga ataupun kayak ya udah masalahnya udah nggak ada gitu loh. Jadi kayak harus berperilaku adil dan juga memberikan kasih sayang kepada masyarakat yang mana memiliki persoalan begitu. Lebih kompleks ya, tidak hanya adil tetapi memberikan kasih sayang. Begitu. Nah, oke teman-teman, mungkin itu ya terkait dengan sistem peradilan di masa Khulafaur Rasyidin yang mana 4 khalifah pada masa pemerintahan 4 khalifah. Kemudian selanjutnya nih, sistem peradilan Islam itu pada Bani Umayyah dan juga Bani Abbasiyah. Nah, untuk Bani Umayyah sendiri tentunya hal yang menjadi perbedaan antara Bani Umayyah dan juga Bani Abbasiyah itu terletak pada pusat wilayahnya. Pusat kekuasaan ya, betul. Pusatnya menjadi kejayaan pada masa itu. Nah, di Bani Umayyah itu berpusat pada Damaskus, kota Damaskus. Kemudian di Bani Abbasiyah itu berpusat di kota Baghdad. Kemudian untuk karakteristik sistem peradilan di Bani Umayyah, yaitu yang pertama adanya peradilan Islam, sudah semakin berkembang begitu terkait dengan adanya peradilan Islam. Kemudian yang kedua, mulai ada peradilan pasar ataupun hisbah. Seperti kalau sekarang pengadilan niaga seperti itu. Ya seperti itu, seperti kayak hukum-hukum bisnis begitulah, kayak ininya berkaitan dengan keadaan pasar pada zaman itu. Kemudian yang ketiga, adanya peradilan pidana. Dan yang keempat, sudah ada badan penegak hukum, yaitu adanya polisi. Wah, udah ada polisi nih, mulai ada polisi ya. Ya, di kekuasaan Bani Umayyah itu sudah ada lembaga penegak hukum, yaitu adanya polisi. Nah, untuk di Bani Abbasiyah sendiri teman-teman, itu yaitu yang pertama adanya lembaga qadhi, yaitu seperti MA, kemudian wilayah hisbah, kemudian yang ketiga penyelewengan dan penganiayaan, kemudian yang keempat ada peradilan militer, yang kelima ada badan arbitrase. Dan di kekuasaan Bani Umayyah ini selain tempat persidangan yang sudah pasti, kemudian waktu persidangan itu juga ditentukan pakaian yang digunakan para qadhi-qadhi. Seperti apa sih pakaian yang digunakan oleh hakim pada saat itu? Itu seperti jubah surban begitu teman-teman, yang panjang begitu berwarna hitam.
Oh, tadi juga dijelaskan bahwasannya pada masa Bani Abbasiyah itu terdapat peradilan militer ya. Ya, karena tadi di Bani Umayyah itu ada kepolisian. Nah, kemudian di sistem peradilan di Bani Abbasiyah ini adanya sistem peradilan militer begitu. Jadi untuk lembaga-lembaga penegak hukumnya semakin berkembang ya, semakin bertambah. Ya, betul. Kemudian tadi ada badan arbitrase. Apa sih badan arbitrase itu sebenarnya? Iya, berarti kita bisa pahami bahwasannya di kekuasaan Bani Abbasiyah ini tidak semua penyelesaian itu harus banget dibawa ke pengadilan begitu, nggak harus dibawa ke peradilan. Jadi ada penyelesaian di luar pengadilan, adanya alternatif penyelesaian sengketa yang terjadi. Oh, tanpa proses persidangan berarti ini ya, tanpa melalui pengadilan. Iya ya, jadi bisa dilakukan mungkin dengan seperti kayak musyawarah ataupun dengan mediasi dan sebagainya. Oke, selanjutnya apa nih? Kita mau bahas apa lagi nih? Oke, teman-teman kan ini tadi di Islam di Arab ya. Sejarah peradilan di Islam ya. Baik dari pra-Islam, di sahabat, di Rasulullah, dan juga di Bani Umayyah, Bani Abbasiyah. Selanjutnya kita bakal ngebahas terkait dengan sistem peradilan Islam di Indonesia. Jadi sudah mulai masuk di Indonesia. Awalnya itu gimana sih Mbak Data? Boleh dong dijelasin? Oke, yang pertama kita akan membahas tentang peradilan Islam di Indonesia pada masa kerajaan. Seperti yang kita ketahui nih, di Indonesia itu kan ada banyak kerajaan-kerajaan dulunya. Dulu itu di latar belakangnya apa sih yang punya kerajaan? Dulu kan kalau nggak salah kerajaan pertama yang ada di Indonesia itu masuk di Indonesia itu dari agama Hindu ya. Oh iya, Hindu, kemudian ada Buddha juga. Nah, kemudian baru kerajaan Islam. Nah, jadi kayak bertahap begitu adanya kerajaan Hindu dulu itu kalau nggak salah di kerajaan Kutai Kartanegara. Nah, untuk kerajaan Islam itu apa aja Mbak? Kemudian sistem peradilan yang ada di kerajaan Islam di Indonesia apa aja tuh? Boleh dong dijelasin? Aku akan jelasin tapi sedikit aja ya teman-teman. Nah, jadi itu untuk awal Islam sendiri, periodisasi peradilan awal Islam pada masa kerajaan itu ada periode tahkim, kemudian periode al-hali wal akti, kemudian periode tauliyah. Nah, di sini itu sudah ada kerajaan-kerajaan nih. Yang pertama di bawah pemimpinan Sultan Agung itu mulai diadakan perubahan dalam sistem peradilan. Di sini itu unsur-unsur hukum dan juga ajaran agama Islam dalam peradilan perdata itu sudah ada. Nah, kemudian pada masa Sultan Ageng Tirtayasa ini diberlakukan secara sempurna hukum potong tangan bagi pencuri. Seperti yang dijelaskan sebelum-sebelumnya juga sudah ada ya hukum potong tangan bagi pencuri. Nah, kemudian pada Sultan Amangkurat ini menghidupkan kembali pengadilan pradata, di mana pengadilan pradata ini bertujuan untuk mengurangi pengaruh ulama dalam pengadilan dan raja pemimpin pengadilan berwenang penyelesaian sengketa hukum keluarga. Di sini itu hukum keluarga dapat berupa perkawinan dan juga kewarisan. Jadi mulai berkembang ya, walau dari Sultan Ageng itu kayak sistem peradilannya itu ada perbedaan. Gitu. Kemudian selanjutnya di Kerajaan Aceh ya, kita masuk pada Kerajaan Aceh. Di Kerajaan Aceh itu terdapat 5 tingkatan peradilan Islam. Apa aja tuh? Nah, yang pertama itu ada Kauci, kemudian ada hukum mukim, ada hukum ulu balang, kemudian udah dilakukan banding nih, ada banding ke Panglima Sagi, dan juga yang terakhir dapat pergi ke Sultan untuk menjadi Mahkamah Agung. Oh, jadi yang pertama tadi ada kecik ya. Jadi kayak tingkat pertama ya teman-teman itu di Kerajaan Aceh itu di kecik. Nah, kemudian ada banding, kemudian yang terakhir itu kepada Sultan atau kita dulu disebutnya sebagai Mahkamah Agung. Oke, bisa dilanjut Data. Untuk selanjutnya bukti hukuman pada masa kerajaan Banjar. Nah, di Banjar ini udah ada bukti hukuman. Nah, seperti hukum mati untuk orang Islam yang murtad. Nih beda ini. Orang Islam yang murtad dihukum mati. Itu pada kerajaan apa tadi? Banjar. Kerajaan Banjar, teman-teman. Nah, selanjutnya selain itu ada juga potong tangan bagi pencuri, masih sama nih. Masih Kemudian sama. yang terakhir ada dera bagi pelaku zina. Oke, jadi kayak setiap tindakan pidana katakanlah itu hukumannya berbeda-beda ya. Betul. Dan bahkan kayak dulu pada masa kerajaan itu kok lebih itu ya, saya rasa lebih berat gitu
gitu ya. Hukumannya ya. Hukumannya lebih berat, hukum mati lah, didera, ataupun dipotong tangan begitu. Oke, selanjutnya ada 3 peradilan Islam di Periangan nih. Yang pertama ada peradilan agama, peradilan Dirgama, dan juga peradilan Cilaga. Oh iya, ada 3 tingkatan berarti. Iya, betul. Kemudian ada proses pengangkatan kodi pada masa zaman kerajaan Islam di Banten nih. Oh, gimana tuh prosesnya? Jadi kodi itu pertama itu kan dijabat oleh seorang ulama dari Mekah nih. Oh gitu. Ya, kemudian di Banten itu hanya ada 1 peradilan yang dipimpin oleh kodi sebagai hakim. Nah, mulai dijabat para bangsawan kerajaan Banten. Oh gitu. Jadi di kerajaan Banten itu kodi itu dulu dari itu ya orang Mekah. Betul. Kemudian Ulama Mekah ya. kemudian seiring dengan berjalannya waktu itu dijabat oleh bangsawan dari kerajaan Banten itu sendiri. Oke. Yang selanjutnya terakhir nih ya, kodi pada masa kerajaan Raja Ali Haji di Riau itu bertugas menyelesaikan sengketa dalam kerajaan dan bertugas menangani setiap permasalahan yang timbul di masyarakat, seperti menangani perkara muamalah, jinayah, dan juga munakahat. Seperti itu. Jadi sistem peradilan Islam di Indonesia itu pada masa kerajaan Islam tentunya beragam dan juga berbagai kerajaan itu memiliki karakteristik dan juga sistem peradilan yang berbeda-beda. Tentunya sebenarnya kalau kita pahami itu ada beberapa sistem peradilan yang dulu pada masa pra-Islam, masa Rasulullah ataupun pada masa Khulafaur Rasyidin itu diterapkan saat kerajaan Islam yang ada di Indonesia ya, ya Kak? Pastinya lebih ke berkembang aja nggak sih selanjutnya di masa-masa yang datang itu. Bener banget. Jadi tetap menggunakan sistem peradilan dulu, tetapi karena di Indonesia itu beragam dan juga keberagamannya sangat banyak, itu menyesuaikan dengan masyarakat yang ada di Indonesia begitu. Oke, mungkin cukup kali ya Taya kita menyampaikan terkait dengan sistem peradilan Islam, baik mulai pra-Islam, Rasulullah, Khulafaur Rasyidin, Bani Abbasiyah, Bani Umayyah, hingga mulai masuk ke Indonesia yaitu pada masa kerajaan. Oke, mungkin karena kan setelah kerajaan Islam ini kan Indonesia sempat dijajah nih oleh Belanda dan juga Jepang. Tentunya sistem peradilan pada masa penjajahan Belanda dan juga Jepang ada perbedaan. Pasti, soalnya kan yang membawa juga beda orang lagi nih. Ya, mungkin seperti yang kita ketahui bahwasannya seperti kayak kitab undang-undang hukum perdata ataupun kita kenal sebagai BW, ya, itu kan merupakan suatu produk dari Belanda. Jadi mungkin teman-teman terkait dengan sistem peradilan Islam di Indonesia masa penjajahan Belanda ataupun Jepang ada perbedaan. Nanti karena kita sama-sama belajar pun kita akan memahami kembali terkait dengan sistem peradilan di Indonesia begitu. Oke, cukup kali ya Taya kita menyampaikan ke teman-teman semuanya. Mohon maaf apabila dalam penyampaian kami terdapat kekeliruan ataupun ketidakbenaran ataupun kesalahan atas pengucapan kami. Kami mohon maaf dengan besar hati begitu. Mohon maaf sekali. Oke, terima kasih teman-teman semuanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat Samawa, kenalin aku Anissa Rizdanilo dengan NIM 330102300042. Oke, pada kesempatan kali ini tentunya kita bertemu kembali. Nah, kali ini aku bakal membahas terkait dengan sistem peradilan Islam di Indonesia.
tentunya kita bertemu kembali. Nah, kali ini aku bakal membahas terkait dengan sistem peradilan Islam di Indonesia. Pada sistem peradilan Islam dan juga sistem peradilan Islam di Indonesia. Saat itu ketika